Selamat datang di Workshop Dynamics Auto Sound. Kami merupakan authorized dealer dari Clarion. Nah, sekarang ini ada kedatangan mobil Toyota Camry lawas tahun 2005. Ini mobil antik sekali, kilometernya baru jalan 55.000. Karena pemilik mobilnya nggak rela ya dijual dengan harga yang sangat murah. Ada baiknya di-upgrade aja audionya. Nah, untuk audionya mari kita ulas satu persatu. Di mana speaker depannya di sini menggunakan Crescendo Revolution 1 S2. Ini adalah two-way speaker komponen dengan passive crossover. Lalu untuk speaker bagian belakang yang letaknya itu di belakang deck ya, di deck belakang menggunakan Clarion SH1622C. Ini juga merupakan two-way speaker komponen dengan ukuran 6,5 inch. Lalu ada penambahan DSPM Maverick Mission MP3046, bentuknya sangat kecil sekali. Ini adalah 6 channel DSP yang kita letakkan di bawah bangku. Dan ada penambahan power monoblock Hertz DP 1.500. Ini wattnya besar dengan ukuran amplifier yang sangat kecil untuk mendrive subwoofernya, yang dimana menggunakan subwoofer JL Audio W1 versi 3 yang akan kita custom box di bagasi. Dan yang terakhir di sini ada upgrade juga, penggantian head unit menggunakan Pioneer DMH AP6650BT. Ini adalah layar 9 inch, sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, Weblink, dan juga bisa YouTube. Nah, setelah itu juga ada penambahan peredam pada bagian pintu yang akan kita pasang di keempat pintu dengan sistem 2 layer. Untuk selengkapnya, mari kita simak proses instalasinya di mobil Toyota Camry ini. Nah, kita lihat sedikit nih ya, untuk pintu mobil Camry. Ini posisinya nggak di bawah, nggak di atas, jadi rada tengah-tengah. Ini pasti speakernya bentuknya oval guys ya. Speakernya oval. Nanti kita akan modif sedikit untuk mountingnya guys. Lalu tweeternya di sini adanya di sini, posisinya di atas dashboard ya. Kita replacement, kita mau bikin OEM look. Nah, untuk tampilan head unitnya masih belum ada layar sama sekali guys. Jadi masih ada 6 CD changer. Ini kalau kalian mau tahu, ini bisa masuk 6 CD ke dalam. Lalu juga ini masih ada kasetnya, jadi benar-benar masih perawan banget mobil ini guys. Makanya pemilik mobilnya ini mau mengganti head unitnya dengan sistem Android yang sudah kekinian ini guys ya. Nah, kalau mau lihat isi speaker Camry, nah sebelah situ tuh guys. Nah, ini dia speakernya, bentuknya oval. Memang bassnya rada kuat. Tadi saya nyalain, tes nyala udah sember guys, mungkin sudah karat, sudah korosi. Terus bagian plastik yang kuning yang itu juga udah nggak rapi, udah bekas dibongkar ya, mungkin benerin central lock atau power window. Nanti kita akan ganti dengan peredam 2 layer bagian dalam dan bagian luarnya guys. Ya, ini sekarang kita mau pasang peredam dulu ya di pintu tengahnya. Ini belum ada peredamnya, ini aja sebagian aja nih hitam-hitam. Di situ juga tuh ya. Nah, kita pasang 2 layer nih guys, bagian dalam sama bagian luarnya. Nah, jadi pemasangannya gini nih guys. Kita pakai sarung tangan supaya tangannya nggak lecet dan juga tidak mengotori kabin mobil ya. Jadi peredamnya ini dipotong dulu satu-satu seperti ini. Nah, dipotong-potong lalu supaya bisa masuk ke bagian dalamnya nih guys. Nah, ini proses pengerjaan peredam pintu bagian dalamnya sudah selesai. Ya, ini pasangnya rapi ya. Untuk sambungannya ini ada sambungannya juga rapet. Kita lihat tuh bagian bawah, termasuk pada bagian tulangnya ini nih, tulang mobilnya besinya kita perdamin semua sampai ke bagian bawah tuh rapi. Nah, ini lubang ini juga kita lihat dari sisi sini ya, untuk lihat bagian atasnya. Sudah terpasang semua peredam secara keseluruhan ya, jadi rapet. Sekarang habis ini lanjut untuk lapisan keduanya. Nah, ini sudah selesai pemasangan back 2.
Nah, ini sudah selesai pemasangan peredam pintu lapisan kedua. Ini kita lihat pemasangannya sangat rapi sekali. Ya, ini tutup kancingnya juga kita bikin bulat. Ini ya, setiap ada kancing-kancingnya kita lubangi begini biar rapi ya. Nah, ini juga sambungan peredamnya juga rapi. Ya, jadi ini udah proses pemasangan 2 layer pintu tengah. Pintunya juga ditutup semakin mantap ya, lebih mantap. Dan ini kita ketok juga beda. Ini udah pasang peredam, ini belum pasang peredam gitu guys. Sekarang untuk proses pemasangan lapisan kedua di pintu belakang kanan. Ini setelah selesai pemasangan peredam, di roll ya peredamnya supaya menempel langsung ke bagian bodi. Jadi benar-benar kerjanya maksimal ini peredamnya. Nah, ini sudah selesai pemasangan peredam ya. Kita mau bahas sedikit dulu ya untuk pemasangan peredamnya ini. Kita lihat ini ada kabel central lock, power window, semua di sini nih. Kita tidak tanam dengan peredam. Biasa orang nempelnya begini nih, langsung ditiban begini ya. Ini enggak. Kita copot dulu ya, biar peredamnya ada di dalam rapi sekali seperti ini, baru kabelnya kita pasang lagi. Nah, setelah itu untuk pemasangan spekernya di sini menggunakan speaker Crescendo Revolution 1 S2. Ini mid bass ukuran 6,5 inch, bahannya terbuat dari paper. Jadi kalau paper ini salah satu bahan terbaik juga untuk mid bass ya, yang sudah diproduksi dari tahun 80-an juga menggunakan paper, karena bahan paper ini ringan, jadi nggak perlu daya power yang cukup besar. Selain itu juga kinerja membran ini juga lebih gesit gitu loh untuk dengan bahan paper. Makanya dengan bahan paper ini suara bassnya akan terasa lebih, speednya itu lebih bagus gitu loh guys. Begitu magnetnya juga menggunakan ferrit, jadi sudah teknologi terbaru ya untuk speaker Crescendo Revolution 1 S2 ini guys. Nah, untuk mountingnya kita custom, kita nggak bor, melainkan baut aslinya kita pasang lagi nih, karena modelnya speaker lamanya oval, jadi lubangnya kita pakai lagi sesuai dengan lubang yang lama. Mountingnya ini kita menggunakan bahan MDF, kita cat hitam biar lebih rapi. Lalu di ini kalau kalian lihat di sini ada tambahan busa lagi supaya antara kayu MDF dengan mid bassnya ini rigid benar-benar ya, jadi nggak ada gap. Nah, dengan begini peredam 2 layer dan juga mounting yang kokoh seperti ini sudah dipastikan mid bassnya lebih galak guys. Untuk penempatan tweeternya kita letakkan di posisi OEM ya guys, dimana tweeternya ini ukurannya 1 inch, bahannya dengan soft dome. Jadi kita bikin mounting dulu dari kayu MDF berukuran 3 mili, baru kita letakkan tweeternya, lalu kita baut dengan menggunakan baut L. Nah, sekarang kita lihat ini untuk posisi speaker belakangnya yang akan kita ganti dengan menggunakan Clarion ya. Aslinya ini oval, sebelah sana udah dibongkar tuh, aslinya oval. Nanti kita bikin mounting, kita robah jadi split two way nih guys. Ini karena lubang grillnya juga udah gede nih, jadi tweeternya masih bisa terasa. Jadi untuk speaker bawaan Camry ini bentuknya oval ya, kita harus bikin mounting dulu. Dudukan speaker belakangnya ini dengan menggunakan kayu MDF lagi ya guys, dan tweeternya kita taruh bersebelahan dengan mid bassnya. Jadi seperti ini guys. Belakang karena aslinya oval, kita bisa pasang speaker dengan split two way komponen, dimana berdampingan mid bass dengan tweeternya menggunakan Clarion nih guys. Jadi untuk penumpang di belakang ini juga suaranya bisa bagus juga, dan suaranya seimbang dengan speaker depannya nih guys. Dan untuk speaker Clarionnya ini adalah tipe SH1622C, dimana tweeternya ukuran 1 inch, silk dome tweeter bahannya, dan untuk ukuran mid bassnya 6,5 inch, terbuat dari bahan polipropilin guys. Dan untuk kabel speakernya kita jalan baru menggunakan kabel speaker Flux Alto dengan ukuran 16 AWG, bahannya terbuat dari Cooper.
Dan untuk menghindari getaran pada bagian dek ini, kita tambahkan perdam menggunakan perdam Gran Turismo terbuat dari bahan aluminium butir rubber ketebalan 1,8 mili. Nah, ini adalah penempatan power amplifier dan juga DSP. Kita bahas dulu untuk DSP-nya di sini menggunakan Mission tipe Maverick yaitu MP3046, dan untuk power monobloknya di sini menggunakan Hertz 1.500 dengan daya 500 watt, guys. Dan untuk speaker depan pasif crossovernya kita letakkan berdampingan dengan DSP-M, jadi sistemnya ini front rear subwoofer ya, guys. Untuk kabel supply-nya kita pakai 4 AWG ya. Ini menggunakan Stinger, jadi kita langsung direct ke aki melalui selang itu, guys. Jadi ada bagian yang bolong itu kita masukin kabelnya lewat situ, jadi rapi. Nanti akan ditambahkan sikring pengaman lagi supaya apabila ada konsleting tuh sikringnya putus. Nah, jadi gini kita udah jalanin kabelnya. Kabel supply-nya ini terbuat dari bahan Cooper ya, dan murni 4 AWG sini CCA. Jadi kualitasnya harus bagus, guys, untuk pemasangan audio untuk kabel-kabelnya ya. Termasuk paling pengaruh itu adalah kabel supply. Selain itu kabel RCA, baru yang terakhir kabel speaker. Kalau pakai yang bagus pasti suaranya akan jauh lebih bagus. Box subwoofer kita custom di ban serep ya, guys. Jadi kita buat boxnya ini full dari bahan MDF 18 mili. Lalu kita kasih treatment lagi ya di boxnya ini supaya bassnya tidak kaku, guys. Karena untuk subwoofer JL Audio ukuran 12 in ini dibutuhkan kubikasi yang sangat besar, sekitar 1,5 kubik, guys. Dan dengan penempatan box subwoofer kita letakkan di bagasi ban serep ini, itu tidak makan bagasi ya, guys. Jadi bagasi tetap lapang dan luas, kalian bisa taruh tas golf atau barang bawa belanjaan termasuk bawa koper. Dan untuk spesifikasi subwoofernya ini menggunakan JL Audio 12 in W1 versi 3, yang dimana kita tutup lagi dengan menggunakan custom grill. Nah, karena head unit aslinya tidak ada layar, kita ganti dengan menggunakan head unit Android dari Pioneer yaitu DMH AP6650BT. Did I do all right? Did I ever ask you? Did I need to? Now I think I might. Were you ever worried? Ever on your toes? Did you ever notice how I changed when you came too close? If you knew